Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Galwanggraini, biasa dipanggil Safa, dan saat ini saya merupakan salah satu relawan magang berjarak di Ruang Belajar Ahil. Nah, mungkin kalian ingin tahu apa aja sih kegiatan yang saya lakukan saat magang di Ruang Belajar Ahil. Di sini saya tidak hanya melakukan banyak kegiatan, namun juga pembelajaran. Di Ruang Belajar Ahil terdapat 3 pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran utama, yang kedua ada pembelajaran pendukung, dan yang terakhir ada pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran ini memiliki porsi masing-masing. Untuk lebih lengkapnya seperti apa pembelajarannya, simak berikut ini ya. Kegiatan pembelajaran dilakukan mulai hari Senin hingga Sabtu selama 8 jam, mulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Nah, kemudian apa aja sih kegiatan yang saya lakukan setiap pembelajaran? Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mandiri. Untuk pembelajaran mandiri sendiri, saya biasanya mengisi dengan mengerjakan laporan magang dan juga mencari referensi untuk laporan magang. Kemudian untuk pembelajaran pendukung, Ruang Belajar Ahil memberikan pembelajaran seperti lokakarya, sesi enlightenment, dan juga grup coaching. Nah, untuk lokakarya sendiri, saya sudah mengikuti beberapa lokakarya yang telah diadakan oleh Ruang Belajar Ahil, seperti lokakarya Canva, pembuatan vlog, kemudian boneka jari, dan juga perangkat kegiatan. Nah, dari setiap kegiatan ini saya memperoleh banyak sekali pengalaman baru yang tentunya menyenangkan, mulai dari pembuatan vlog seperti ini, kemudian belajar untuk membuat desain di Canva, kemudian pembuatan boneka jari yang tentunya mampu meredakan stres, dan juga perangkat kegiatan yang mana membuat saya semakin memiliki banyak pengetahuan baru. Nah, untuk kegiatan perangkat ini meninggalkan banyak sekali kesan yang tidak dapat dilupakan karena saya diberikan beberapa tugas yang menantang, seperti menjadi notulensi saat melaksanakan diskusi, saat melaksanakan lokakarya maupun diskusi, kemudian menjadi seksi dokumentasi dan membuat caption, dan menjadi host kelas suka yang tidak hanya menjadi host saja, namun juga saya memperoleh banyak pengalaman baru, yaitu menjadi MC yang mengatur jalannya acara. Dan yang terakhir ada pembelajaran utama. Untuk pembelajaran utama ini saya ditugaskan untuk membuat modul kepemimpinan anak. Nah, apa sih modul kepemimpinan anak itu? Modul kepemimpinan anak merupakan program pendekatan dari literasi dan diseminasi yang diinisiasikan oleh Ruang Belajar Ahil dengan sasaran utama anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, program ini itu berjalan dalam kerangka kerja program dan layanan masyarakat. Pembuatan modul ini baru saja dikembangkan, dan sebagai salah satu penyusunnya saya akan menjelaskan beberapa proses pembuatan modul kepemimpinan ini. Oke, setelah mengetahui apa itu modul kepemimpinan, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya dan rekan saya mengembangkan modul kepemimpinan ini. Setelah saya melakukan pertemuan, diskusi, brainstorming bersama dengan penyelia mengenai modul kepemimpinan, kami segera membuat timeline tiap minggu guna memberikan target kinerja yang perlu dituntaskan. Nah, yang pertama, untuk di minggu pertama kami mulai membuat kerangka modul yang berisikan apa saja materi yang ingin disampaikan kepada sasaran kami, yaitu anak usia 6-12 tahun. Setelah mengumpulkan berbagai referensi, kami juga meminta bantuan dari expert dalam hal mengevaluasi mengenai isi dan juga bagaimana penyampaian materi dalam modul yang disampaikan berupa draft. Setelah memperoleh banyak evaluasi, di minggu kedua kami mulai mengembangkan dari kerangka menjadi sebuah narasi dan juga alat peraga. Yang dimaksud dengan alat peraga di sini yaitu permainan yang diaplikasikan dari penanaman aktivitas yang mencerminkan kepemimpinan. Contoh permainannya seperti Don't Let the Ball Fall, Role Play, dan banyak permainan lainnya.
Tidak hanya permainan, kami juga memberikan beberapa dongeng atau cerita pendek serta artikel singkat yang secara tersirat memuat kepemimpinan. Nah, selanjutnya di minggu ketiga, kami melaksanakan presentasi kepada relawan ahli di ruang belajar Ahil. Presentasi berjalan dengan lancar dan juga kami memperoleh banyak sekali masukan juga saran dalam pengembangan modul kepemimpinan. Nah, kemudian di minggu keempat setelah menerima banyak masukan untuk isi modul, kami mengupayakan isi yang sesuai juga sebagaimana tujuan dari modul kepemimpinan yang diberikan kepada anak. Untuk minggu-minggu selanjutnya, kami menjadwalkan untuk pelaksanaan FGD atau Focus Group Discussion yang nantinya akan mengundang banyak relawan ahli serta beberapa dosen mana bertujuan untuk memberikan evaluasi serta masukan yang mendukung. Meskipun perjalanan pembuatan modul tidak sampai pada proses distribusi ataupun pencetakan, saya merasa bangga karena ikut serta menjadi penyusun modul kepemimpinan bagi anak yang nantinya siap untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Harapannya modul ini mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi anak. Terlebih lagi pada masa anak usia dini, pelatihan kepemimpinan seperti ini menjadi kesempatan emas dalam penumbuhan karakter. Selain itu, banyak hal yang saya dapatkan dari pembuatan modul ini yang tentunya akan bermanfaat ke depannya. Banyak sekali pengalaman serta pembelajaran yang saya dapatkan saat magang di ruang belajar Ahil. Yang pertama, saya memperoleh pembelajaran mengenai time management yang dapat membantu saya untuk bekerja lebih baik. Kemudian, saya memperoleh kesempatan untuk mengasah soft skill maupun hard skill serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebelum saya terjun ke dunia kerja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ruang belajar Ahil karena telah menjadi wadah bagi saya juga relawan lain untuk mengembangkan potensinya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada relawan pengelola karena sudah membimbing saya sampai akhir. Terima kasih.